Assalamualaikum bro. Wassalamualaikum bro. Fuck, hold on! Oh, shit! Assalamualaikum warahmatullah. Halo dulur ya, apa rek kabar? Jumpa lagi dengan ku Maman di sini dan ku harap kabar kalian baik-baik saja ya, oke? Dan langsung sikat wae di video ini aku akan menceritakan sebuah alur singkat tentang film yang berjudul The Edge. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang sultan ke hutan Alaska untuk bertamasya bersama kerabatnya. Namun tanpa diduga, musibah datang dan membuatnya tersesat di dalam hutan Alaska yang mengerikan itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silakan siapkan camilannya dulu, oke lur. Kopinya dulu, oke lur. Kalau belum ada, beli dulu atau bikin dulu. Santai wae, tak tunggu wes tok, santai wae. Oke lanjut. Dan inilah dia The Edge. Scene pertama diperlihatkan dengan rombongan tamasya TK Tadika Mesra yang baru saja mendarat di sebuah bandara kecil menggunakan pesawat pribadi. Pesawat itu milik seorang miliarder yang kita sebut saja namanya Charles. Man, what wouldn't I do to get my hands on her? Yeah. $20 million airplane. What'd you think I was talking? Those Moors? The billionaire? My God. Lalu mereka kemudian oper kendaraan untuk berangkat lagi menuju ke sebuah desa kecil di Alaska dengan naik pesawat amfibi. Sebelumnya asisten Charles memberitahukan bahwa medan yang dilalui pesawat amfibi itu cukup beresiko, apalagi dengan adanya sekelompok kawanan burung yang sering melintas. Tetapi Charles tetap tenang santuy hiru memilih terbang menggunakan pesawat amfibi itu bersama rekan-rekan rombongannya. Dan ketika di dalam pesawat yang ternyata hari itu tepat di hari ulang tahunnya, lalu Charles membuka sebuah kado pemberian dari salah satu temannya yang ternyata berisikan sebuah buku kecil yang berjudul Lost in the Wild atau Tersesat di Alam Liar. Intinya isi buku itu berisikan tentang ilmu bertahan hidup jika tersesat di sebuah hutan. Di situ Charles bertamasya ke desa kecil di Alaska itu bersama kerabat dan keluarganya. Di situ ada istrinya yang bernama Mickey Morse, kemudian sahabatnya yang bernama Robert, satunya lagi bernama Stephen, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah pondok penginapan di desa Alaska itu dan disambut oleh pemilik penginapan tersebut yang bernama Styles. Tentu karena letaknya di desa terpencil, penginapan milik Styles itu cukup seadanya dan kuno, tetapi memiliki interior yang sangat antik bernilai bersejarah tinggi. Bahkan Robert yang merupakan seorang fotografer pun tertarik dengan salah satu foto klasik yang terpampang di ruang tamu. Kata Styles, ia adalah bernama Jack Hawk, si pemburu beruang Alaska. I took the photo. He took the bear. Lalu Charles diberi sebuah kuis oleh Styles untuk menebak salah satu gambar yang ada di balik ukiran dayung itu dan akan diberi $5 jika benar menebaknya. Dengan mudah Charles menebaknya dan dikasihlah $5 beneran. Ah elah, miliarder dikasih $5 doang, mana diterima lagi. You impressed me. Thank you. Kemudian Styles memberikan wejangan kepada rombongan bahwa ancaman di sekitar pondok penginapan ini adalah seekor beruang Alaska liar. Intinya para rombongan tidak boleh meninggalkan sebuah makanan di dalam pondok. Sekalipun jika bertemu dengan beruang itu, usahakan tetap tenang dan pelan-pelan menghindar. Lalu kemudian di malam harinya si Mickey atau istrinya Charles yang tiba-tiba perutnya keroncongan itu pun akhirnya menyuruh suaminya untuk mengambilkan sebuah sandwich di ruang makan. Charles sebagai suami idaman itu pun langsung turun ke bawah untuk menyiapkan sebuah sandwich. Namun anehnya ia melihat sebuah makanan daging yang dibiarkan terbuka dengan bekas gigitan. Lalu ia juga melihat pintu yang sedikit terbuka. Dengan perasaan deg-deg ser ia cepat-cepat membuat sandwich itu. Namun tiba-tiba
Ah elah, ternyata itu adalah surprise dari kerabatnya untuk Charles yang baru saja berulang tahun. Bah, untung saja nggak bablas lur. Udah tahu umurnya dah uzur masih aja dikagetin. Aduh. Lalu mereka mengadakan pesta sederhana yang dimana kemudian Charles diberi sebuah kado dari istri tercintanya berupa jam antik yang terdapat ukiran ucapan romantis dari istrinya. Asik. Tak lupa Robert yang merupakan sahabat Charles pun juga memberikan sebuah kado berupa pisau antik. Bah, circle orang kaya kadonya nggak main-main. Give him a coin. You gotta give the donor a coin. Give him a coin in return, or it cuts the friendship. Keesokan harinya, Mickey, Robert, dan Stephen melakukan sesi pemotretan dengan background alam yang sangat estetik. Namun sementara itu Charles cukup menikmati paginya dengan santuy hiru di balkon atas sambil membaca buku favoritnya yaitu Lost in the Wild dan mempelajari tentang beruang Kodia atau beruang Alaska. Tasty human flesh. A man-killing machine. Hingga tiba-tiba Robert dan Stephen sedang mengalami sedikit masalah tentang sesi pemotretannya itu. Tampaknya ia butuh model seorang pria yang ready untuk foto-foto karena model sebelumnya yang bernama James sedang jatuh sakit. Hingga akhirnya Robert melihat foto klasik si pemburu beruang bernama Jack Hawk itu dan ia sepertinya tertarik mencari Jack Hawk untuk pengganti model pria di sesi pemotretannya. Kemudian Robert bertanya kepada Stiles tentang tempat tinggal Jack Hawk yang ternyata tempat itu lokasinya lumayan jauh berjarak sekitar 80 mil dan harus naik sebuah pesawat untuk sampai ke sana. Tanpa basa-basi Robert pun langsung berencana ingin pergi ke sana untuk bertemu dengan Jack Hawk sebelum matahari terbenam. Yang kemudian ia juga tak lupa mengajak Charles dalam petualangan mencari Jack Hawk. Ya akhirnya Charles pun ikut. The mighty hunter, come on. Mereka bertiga langsung terbang menuju ke lokasi tempat tinggal Jack Hawk. Namun saat tiba di rumahnya, ternyata terdapat sebuah selembaran catatan di pintu rumah Jack Hawk bahwa ia sedang berburu beruang di danau bernama Big Bass. Oh, that's just great. Big Bass Lake, partner. It's about 20 miles northwest. Danau itu lokasinya berjarak sekitar 20 mil dari rumah Jack Hawk. Tanpa berpikir panjang lebar dengan modal nekat dan nafsunya itu, Robert pun langsung ingin terbang menuju ke Danau Big Bass saat itu juga. Dan ketika terbang OTW menuju ke Danau Big Bass, entah kenapa tiba-tiba Charles menanyakan hal kepada Robert tentang rencana Robert untuk membunuhnya. Belum saja dijawab oleh Robert, tiba-tiba... How are you planning to kill me? Oh, fuck, hold on! Oh, shit! Ya, sekawanan burung tiba-tiba menabrak pesawat mereka yang menyebabkan pesawat mereka rusak hingga terjatuh ke sebuah danau. Pilot mereka mokat. Yang terselamatkan hanya Charles, Robert, dan Stephen. Dengan kondisi yang kedinginan hebat akibat tercebur di danau yang dingin seperti dinginnya sikap dia itu, mereka langsung menyalakan sebuah api unggun dengan alat seadanya. Ketika sebuah korek kayu tidak mempan, mereka pun akhirnya menggunakan suar atau flare untuk menyalakan api unggun demi menghangatkan tubuh mereka bertiga. Get the guy warm. Bahkan di sini sayangnya buku favorit Charles tentang ilmu bertahan hidup ketika tersesat di hutan yang berjudul Lost in the Wild itu pun hilang tenggelam. Entah kenapa sepertinya firasat buruk Charles sebelumnya dengan buku itu terjadi secara nyata. Ya, dan itu benar-benar terjadi sekarang. Kini ia tersesat di dalam hutan. Tetapi untungnya setidaknya Charles sudah membaca banyak ilmu-ilmu di dalam buku itu. Keesokan harinya mereka bertiga pun menyusun rencana bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bala bantuan. Mau tidak mau mereka harus berjalan kaki ke sebuah tempat yang diharapkan tempat itu adalah sebuah bukit tinggi untuk menyalakan suar agar bisa mendapat bala bantuan.
Dengan teknik angan-angan, Charles pun yakin dengan posisi mereka saat ini dan mereka harus menuju ke arah selatan agar bisa menyalakan suar itu untuk memberi sebuah sinyal kepada tim SAR nantinya. Tetapi di sini masalahnya bagaimana cara menentukan arah mata angin itu dan bagaimana caranya menuju ke arah selatan sedangkan mereka tidak memiliki kompas maupun peta. Dengan ilmu yang dimiliki Charles hasil membaca buku favoritnya itu, Charles hanya membutuhkan jam tangan untuk menentukan arah mata angin. Tetapi di sini sayangnya jam tangan yang digunakan Charles pun rusak. Jam tangan Stephen hilang, bahkan punya Robert pun juga katanya rusak. Di sini akhirnya Charles ingin membuat sebuah kompas sederhana untuk menentukan arah mata angin. Ia hanya membutuhkan sebuah jarum yang diusap-usap ke kain dan sehelai daun yang diletakkan di atas air. Dan berhasil. Works. That peak is south. That doesn't feel south, Charles. Akhirnya mereka pun menemukan arah selatan dari hutan itu dan mereka mulai bergerak. Come on. Singkat cerita mereka berjalan menyusuri hutan itu sambil ngobrol ngalor ngidul. Namun saat mereka bercanda itulah tiba-tiba mereka mendengar suara kresek-kresek yang ternyata... Listen. Ya, seekor beruang kodia. Siji, loro, telu, lari, 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 lari. Dengan kocar-kacir mereka bertiga berlari dikejar seekor beruang liar. Lalu saat mereka terjebak di jurang yang mengarah ke sungai, mereka kehabisan akal untuk bagaimana caranya agar bisa nyebrang ke tepi sana. Namun dengan waktu yang mepet itu, tiba-tiba Charles memiliki ide dengan mendorong sebuah batang pohon dan dibentangkan hingga ke seberang sungai. Hingga akhirnya mereka bertiga pun berhasil nyebrang ke sebelah. Akan tetapi... Charles, easy, Charles. Look out! Look out! Charles yang berada di posisi terakhir harus diganggu dan dihorek-horek oleh beruang itu lalu ia terjatuh. Charles yang nyaris terbawa arus sungai itu pun akhirnya bisa diselamatkan oleh rekannya. Namun sayang, tas milik Charles yang berisi suar untuk memberikan sinyal harus hanyut terbawa arus sungai. Setelah melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka bertiga di sebuah bukit lalu membuat api unggun dan bermalam di situ. Keesokan harinya ketika mereka melanjutkan perjalanan tiba-tiba... Ya, di situ mereka menemukan bekas api unggun dan suar yang mereka pakai saat pertama kali tersesat pasca terjatuh dari pesawat. Aduh, ternyata perjalanan mereka sejauh ini malah kembali lagi ke titik awal. Capek lur. Dalam kondisi berhari-hari tanpa makanan dan ditambah lagi mereka malah kembali ke titik awal, Robert yang dari kemarin udah frustrasi itu pun tambah ngamuk-ngamuk gak jelas tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dengan santainya Charles menanggapi itu semua dengan sebuah ide baru, yaitu berburu ikan. Di situ Stephen bertugas membuat tombak untuk berburu ikan, sedangkan Charles membuat api unggun, sementara Robert tetap gak berguna. Akan tetapi tiba-tiba... Ya, kaki Stephen terluka parah. Entah kenapa sepertinya terkena benda tajam. Lalu dengan teknik pertolongan pertama seadanya dari ilmu yang dimiliki oleh Charles, akhirnya luka di kaki Stephen itu pun dapat diperban. Sedangkan kemudian Charles memerintahkan Robert untuk mengubur kain bekas darah milik Stephen. Lalu di malam harinya ketika mereka sedang beristirahat, terjadilah hujan lebat yang membuat mereka membuat api unggun dan atap darurat seadanya untuk berteduh. Namun ketika Charles sedang menunjuk-nunjuk arah seperti tukang parkir, tiba-tiba ia melihat bekas kain yang bersimbah darah milik Stephen yang disampirkan begitu saja di ranting pohon. I told you we had a better those.
What difference does they put the smell of blood in the air? That's fine. Yang ternyata kain bekas darah itu tidak dikubur oleh Robert, padahal Charles sudah memintanya untuk menguburkan kain itu karena bau darah itu akan memancing beruang Kodia untuk mendekat. Dan benar saja, dugaan Charles itu pun terjadi. Beruang itu datang dan menyerang Stephen yang sedang terluka. Charles yang berusaha menyerang balik beruang itu pun harus menyerah dan membiarkan Stephen mokat disikat beruang. Ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur, hal sepelelah yang telah membuat nyawa melayang secara sia-sia. Kini hanya tersisa berdua saja antara Charles dan Robert. Kondisi mereka semakin memburuk dengan tanpanya asupan makanan berhari-hari dan ditambah lagi dengan kondisi hutan yang tak menentu seperti cuaca dingin, hujan badai, dan salju. Dinginnya angin. Akhirnya mereka berdua pun berencana untuk berburu sebuah ikan. Ya, dengan memanfaatkan alat seadanya, akhirnya Charles pun mengorbankan jam antik kado dari istrinya itu sebagai alat pancing. Namun ketika Charles sedang enak-enak memancing, tiba-tiba ya, lagi-lagi beruang itu muncul dan mengejar Charles. Untungnya Charles berhasil berlindung dan kabur dari kejaran beruang itu. He's a man killer. Kini sepertinya Charles dan Robert sudah muak dengan keberadaan beruang itu. Karena kondisi perut yang keroncongan, akhirnya mau tidak mau Charles memiliki ide untuk menyerang balik dan membunuh beruang itu untuk santapan makanan mereka berdua. Awalnya si Robert ini takut ketika berhadapan dengan beruang apalagi membunuhnya. Tetapi Charles pun memberinya motivasi kepada Robert layaknya motivasi seminar MLM agar yakin kepada dirinya dan bisa membunuh beruang itu. I'm gonna kill the bear. And again, I'm gonna kill the bear. And again, what one man can do, another can do. Today, I'm gonna kill the motherfucker. Dengan ilmu yang ia pelajari dari buku Lost in the Wild tentang cara membuat perangkap beruang, akhirnya mereka berdua itu pun sat-set membuat perangkap dan tombak. Mereka berdua memancing beruang itu pun dengan cara mengoleskan darah ke kain dan diangin-anginkan. Dan benar, tak lama kemudian beruang itu pun datang. Lalu yang terjadi kemudian... Namun sayang, perangkat itu pun gagal melukai si beruang. Kini malah kondisi mereka berdua berbalik dikejar hingga ke sungai-sungai. Saat kondisi Charles dan Robert terdesak karena serangan beruang, tiba-tiba... Ya, tombak sakti. Beruang itu pun mokat. Kini akhirnya perut mereka terisi dengan santapan daging beruang yang lezat. What do you think? Oh, yeah. Wish we had some salt. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Ketika di tengah jalan, bak seperti ketiban rezeki nomplok, mereka menemukan sebuah rumah gubuk yang sudah lama tak dihuni. Gubuk itu sepertinya bekas tempat tinggal pemburu beruang, karena terdapat lubang jebakan beruang yang terdapat di sekitar gubuk itu. Saat masuk ke dalam, peralatan di gubuk itu juga masih ada sisa-sisa seperti senapan, gelas, peta, dan lainnya. Ya, meskipun lama nggak dipakai, tetapi lumayan lah ya, rezeki nggak kemana. Setelah membuka peta, Charles mempunyai rencana untuk menyusuri sungai agar bisa keluar dari hutan tersebut. Yang mereka butuhkan kini hanyalah sebuah perahu.
Kemudian setelah mereka berdua selesai membuat perahu, Charles pun ingin membuat teh dan menyalakan api di kompor tumpu. Ia ingin menggunakan kertas ucapan yang ada di kotak jam antiknya untuk memantik api. Namun yang ia temukan malahan adalah sebuah tulisan yang merupakan pesan dari istri Charles kepada si pembuat jam antik itu untuk mengukir ucapan di jamnya. Namun perlu kalian ketahui bahwa ucapan itu bukan hanya untuk Charles saja yang merupakan suami Mickey Morse, tetapi untuk Robert juga. Dan apakah kalian masih ingat di saat awal-awal mereka tersesat? Ya, di saat Charles ingin meminjam jam milik Robert tetapi Robert mengatakan bahwa jamnya rusak. Ternyata jam milik Robert juga merupakan pemberian dari Mickey, istri Charles, yang terdapat ukiran ucapan yang isi pesannya sangat membagongkan, lur. Kini ternyata dugaan Charles pun benar bahwa sepertinya ada pihak ketiga antara hubungannya dengan istrinya, yang ternyata orang itu adalah Robert yang merupakan sahabatnya sendiri. Waduh. Can I see your watch, Mom? Told you. Busted. Dan ketika Robert sudah mengetahui bahwa Charles menyadari tentang jam tangan miliknya itu, tiba-tiba Robert menyiapkan senapan untuk berencana membunuh Charles. Lagi-lagi di sini firasat Charles itu pun benar. Soal ucapannya ketika di pesawat sebelum kecelakaan itu terjadi bahwa si Robert ini ada niat untuk membunuh dirinya. Namun saat Robert ingin membunuh Charles, tiba-tiba... Sorry. It's time. What damn nonsense. I don't want to hear it! I said turn your back. Charles, don't! Ah! Be careful of the dead. Ya, Robert pun cekur ke lubang jebakan beruang. Namun masih kurang baik apa lagi coba. Charles yang ingin dibunuh oleh Robert itu pun masih mau menyelamatkan Robert yang posisinya hampir mokat karena tertusuk jebakan beruang. Oh God, Charles, no, please. Very well, Charles. Take a shot of this. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan perahu sampan sederhana untuk menyusuri sungai. It's so pushy. Why didn't you save your energy? Saat beristirahat dan membuat api unggun itulah sepertinya kondisi Robert sudah sekarat dan tak kuat lagi. Ia pun mengucapkan minta maaf dan salam perpisahan kepada Charles. Namun saat di momen mellow itulah tiba-tiba... Hey! Ya, terdengar suara helikopter yang mendekat. Charles dengan sigap mengambil daun pohon dan diletakkan di atas api unggun agar menciptakan asap yang mengepul sebagai tanda SOS. Untungnya helikopter tim SAR itu pun menyadarinya dan segera menghampiri mereka berdua. Namun sayang, saat helikopter tiba itulah nyawa Robert sudah diambil malaikat maut alias mokat. Hingga akhirnya mereka berdua itu pun dibawa helikopter untuk dievakuasi kembali ke tempat pondok penginapan milik Stiles. Yang ternyata di situ sudah banyak wartawan yang menunggu kehadirannya. Ya, namanya juga Sultan, orang terkenal miliarder. Charles pun yang disambut oleh istrinya juga masih sempat-sempatnya memberikan pelukan hangat. Yang padahal Charles sudah mengetahui permainan istrinya dengan Robert di belakangnya. Dan di akhir film ini Charles juga masih mengatakan kepada wartawan jika ia hidup karena diselamatkan oleh rekan-rekannya yang sudah meninggal itu. Kurang baik apa lagi juga. Sultan idaman ini mah. Berilmu, skillnya oke, jenius, baik hati. Patut dicontoh ya saudaraku, oke? Dah begitu saja dan film pun selesai. Oke lor, jadi itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film The Edge yang mengisahkan tentang seorang sultan yang tersesat di hutan Alaska yang berbahaya, di mana mereka harus bertahan hidup dengan kondisi cuaca ekstrim dan adanya serangan dari beruang liar yang buas.
Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Secara pribadi aku meminta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan yang aku berikan untuk kalian. Dan mohon dikoreksi di kolom komentar, serta jangan lupa request tentang film berikutnya yang ingin aku bawakan untuk kalian. Pokoknya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.